Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen mengenai analisa dari PT Tech Pro. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu eh, Mutiara Kinanti, Safina Awalia, Tiara Nanda Maharani, dan saya sendiri Yusuf Ramdhani. Baik, inilah analisa yang akan kita analisis yaitu dari studi kasus, yaitu skenarionya. Anda adalah seorang konsultan keuangan yang telah disewa oleh perusahaan manufaktur fiktif yaitu Tech Pro. Perusahaan ini menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen biaya dan pengambilan keputusan yang efektif. Manajemen Tech Pro meminta bantuan Anda dalam menganalisis situasi mereka dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Selanjutnya ada Sistem Informasi Akuntansi Manajemen atau SIAM. Pengertian sistem informasi akuntansi manajemen secara umum adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data akuntansi menjadi laporan yang relevan dengan kepentingan manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Namun, sebenarnya terdapat definisi sistem informasi akuntansi menurut para ahli yang bervariasi rumusannya. Informasi akuntansi dan keuangan merupakan dua aspek yang sangat krusial untuk setiap entitas manajemen. Hal yang dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data aktivitas organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut, dan pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen untuk membuat keputusan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketiga, menyediakan sistem pengendalian yang memadai untuk menjaga aset perusahaan atau organisasi. Sistem informasi akuntansi akan memastikan bahwa data aset organisasi tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal. Fungsi sistem informasi akuntansi yang lainnya adalah sebagai berikut: mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan oleh manajemen, membantu perusahaan memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal, mengumpulkan dan memasukkan data transaksi maupun aset, mengolah data transaksi dan aset, menyimpan data akuntansi untuk keperluan pada masa mendatang, menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan ataupun manajemen, mengontrol semua proses transaksi yang terjadi. Selanjutnya, Greensplan Constant Rung ataupun GPK, sebuah metodologi pembiayaan dari Jerman yang dikembangkan di akhir tahun 1940-an dan 1950-an, yang dirancang untuk menyediakan aplikasi yang konsisten dan akurat tentang bagaimana biaya manajerial dihitung dan dibebankan untuk suatu produk dan jasa. GPK menganggap bahwa biaya tetap akan ada terlepas dari volume produksi atau penjualan, sedangkan biaya variabel merubah sejalan dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Selanjutnya, constraint analysis. Constraint mengacu pada masalah atau kendala yang terjadi pada proses produksi atau penjualan. Pihak perusahaan yang bertanggung jawab akan melakukan peninjauan dalam aktivitas bisnis. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala apa yang muncul dan dampaknya terhadap pendapatan, laba, dan arus kas. Selanjutnya ada inventory turnover analysis. Metode ini menghitung perputaran inventaris untuk membantu manajemen dalam menentukan apakah bisnis sudah berjalan secara efisien atau belum. Perputaran inventaris dipenghitung beberapa kali perusahaan berhasil menjual dan mengisi kembali persediaan dalam jangka waktu tertentu.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Mbak Safina Awaliyah. Oke, sekarang saya yang akan mempresentasikan tentang perilaku biaya pada perusahaan Teknopro. Perilaku biaya atau cost behavior adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan keluaran dengan berbagai cara. Pembahasan mengenai hal ini mencakup biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Identifikasi faktor-faktor perilaku biaya perusahaan Teknopro. Yang pertama ada biaya bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku dapat signifikasi mempengaruhi biaya produksi Teknopro. Variabilitas ini bisa disebabkan oleh perubahan kondisi pasar global, permintaan, atau kebijakan pemasok. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Upah, insentif, dan kebijakan terkait tenaga kerja mempengaruhi biaya operasional. Efisiensi dalam manajemen tenaga kerja dan upaya untuk meningkatkan produktivitas dapat mengurangi biaya ini. Yang ketiga yaitu skala produksi. Biaya per unit dapat menurun seiring dengan meningkatnya volume produksi. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan terkait kapasitas produksi dan strategi ekspansi. Yang keempat yaitu overhead operasional. Biaya-biaya administratif, pemasaran, dan umum lainnya dapat signifikasi mempengaruhi total biaya. Efisiensi dalam manajemen overhead dapat mengurangi beban biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi. Yang kelima yaitu adanya teknologi dan otomatisasi. Investasi dalam teknologi dan proses otomatisasi dapat mengurangi biaya produksi jangka panjang dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja. Yang terakhir yaitu efisiensi rantai pasokan. Kemampuan untuk memantau dan mengelola rantai pasokan dengan baik dapat meminimalkan biaya persediaan, transportasi, dan pengelolaan risiko lainnya. Yang selanjutnya itu tentang bagaimana perusahaan dapat menggunakan pemahaman tentang perilaku biaya untuk meningkatkan kinerja operasional dan mengelola biaya dengan lebih efektif. Ada beberapa aspek yang akan saya bahas, yang itu pertama analisis biaya. Melakukan analisis biaya mendalam untuk mengidentifikasi sumber biaya yang paling signifikan dan potensi penghematan. Ini termasuk membedah biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead operasional. Yang kedua yaitu penerapan teknologi. Mengadopsi teknologi baru seperti IoT, Big Data Analytics, atau sistem manufaktur cerdas untuk meningkatkan efisiensi produksi dan manajemen biaya. Yang ketiga yaitu peningkatan proses operasional. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap proses operasional untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat yaitu negosiasi dengan pemasok. Memperkuat hubungan dengan pemasok utama untuk mendapatkan harga yang lebih baik, jadwal pengiriman yang lebih konsisten, dan kemungkinan kolaborasi dalam inovasi produk. Yang kelima yaitu adanya pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang manajemen biaya dan pentingnya efisiensi operasional untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi mereka dalam mengelola sumber daya perusahaan dengan baik. Dan yang terakhir adalah data dan analisis. Memanfaatkan data untuk analisis biaya, volume laba atau cost volume profit analysis, analisis varian biaya dan proyeksi biaya untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan rencana yang lebih strategis. Dengan menerapkan strategi ini, Teknopro dapat mengoptimalkan kinerja operasional, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan daya saing di pasar. Manajemen yang efektif terhadap perilaku biaya akan membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Tiara Nanda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai anggaran variabel. Anggaran variabel adalah biaya yang secara jumlah bervariasi dan berbanding langsung terhadap perubahan pada
pada pendorong kegiatan. Biaya ini berubah-ubah secara total, tetapi tidak berubah secara rata-rata per unit outputnya. Manfaat biaya variabel bagi perusahaan Tekpro. 1. Pengambilan keputusan yang efektif. Memahami biaya variabel membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih efektif dalam mengelola biaya dan mengidentifikasi peluang penghematan. 2. Estimasi biaya produksi. Memahami karakteristik biaya variabel memungkinkan perusahaan mengestimasi biaya produksi, merencanakan produksi, menentukan harga jual, dan mengoptimalkan laba. 3. Analisis kinerja. Memonitor biaya variabel memungkinkan perusahaan melakukan analisis kinerja yang lebih baik, mengidentifikasi area perbaikan, mengukur efisiensi operasional, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 4. Pengendalian biaya. Memahami biaya variabel membantu perusahaan mengendalikan biaya dengan lebih efektif, mengurangi biaya yang tidak perlu, meningkatkan profitabilitas dan daya saing. Cara merekomendasikan implementasi anggaran variabel di Tekpro. Sebagai konsultan keuangan yang telah disewa oleh Tekpro, saya merekomendasikan implementasi anggaran variabel sebagai salah satu solusi untuk mengatasi tantangan dalam manajemen biaya dan pengambilan keputusan yang efektif. Salah satu contoh implementasi anggaran variabel di Tekpro adalah dengan menyusun anggaran bahan mentah langsung, perusahaan dapat memperkirakan biaya bahan mentah yang diperlukan berdasarkan volume produksi yang diinginkan. Dengan memantau dan membandingkan anggaran dengan biaya aktual, perusahaan dapat mengidentifikasi varian biaya dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan biaya produksi. Dalam implementasi anggaran variabel, Tekpro juga dapat menggunakan metode variable costing. Metode ini memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dalam perhitungan biaya produksi. Dengan menggunakan metode ini, manajemen dapat memusatkan perhatian pada perilaku biaya tetap dan mengambil keputusan yang lebih efektif dalam mengendalikan biaya produksi. Contoh anggaran variabel dapat menjadi alat dalam mengambil keputusan perusahaan. Anggaran variabel adalah alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan dengan mengidentifikasi varian biaya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengukur kinerja, dan mendukung perencanaan jangka panjang. Perusahaan seperti Tekpro dapat meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas. Penerapan anggaran variabel membantu manajemen untuk lebih proaktif dalam mengelola biaya dan membuat keputusan yang lebih informatif dan strategis. Peran anggaran variabel dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dalam hal ini, Tekpro dapat merencanakan penggunaan bahan mentah dan tenaga kerja lebih efisien dengan menggunakan anggaran variabel. Contoh kasus, anggaran Tekpro menganggarkan biaya bahan mentah dan tenaga kerja untuk produksi 10.000 unit dengan rincian 80.000 per unit untuk bahan mentah dan 20.000 per unit untuk tenaga kerja, total 1 juta. Realisasi. Setelah memantau produksi, ditemukan bahwa ada kelebihan bahan mentah yang tidak digunakan sebanyak 500 unit. Analisis, manajemen menyadari bahwa pembelian bahan mentah melebihi kebutuhan produksi. Tindakan, manajemen mengurangi jumlah pembelian bahan mentah pada kuartal berikutnya dan merencanakan produksi sesuai dengan kebutuhan yang lebih akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mutiara Kinanti. Baik, selanjutnya ada sistem biaya standar. Sistem biaya standar adalah metode perhitungan biaya produksi dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, biaya standar ini ditetapkan berdasarkan perkiraan biaya
yang diharapkan dalam kondisi normal produksi. Pentingnya sistem biaya standar. Pentingnya sistem biaya standar bagi perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan dan pengendalian biaya. Yang kedua ada penentu harga jual dan kompetitif. Yang ketiga ada evaluasi kinerja. Yang keempat ada motivasi karyawan. Yang kelima ada analisis varian. Secara keseluruhan, sistem biaya standar memberikan kerangka kerja yang penting bagi perusahaan manufaktur untuk mengelola biaya produksi dengan lebih efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperbaiki kinerja keseluruhan perusahaan. Secara keseluruhan, sistem biaya standar memberikan kerangka kerja yang penting bagi perusahaan manufaktur untuk mengelola sistem produksi dengan lebih efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperbaiki kinerja secara keseluruhan. Manfaat implementasi sistem biaya standar untuk Teknopro ada 4. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional. Yang kedua pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketiga motivasi karyawan. Dan keempat ada perbaikan profitabilitas. Dengan mengimplementasikan sistem biaya standar secara efektif, Teknopro dapat memperkuat posisinya dalam industri dengan menjadi lebih baik, dengan menjadi lebih responsif terhadap perubahan biaya dan meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dalam jangka panjang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.